Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menonton film. Simak baik-baik ya. Ya, Bu. Bu Lili, jangan lupa besok datang ya. Akan ada pelatihan mengelola keuangan. Di pertemuan bulanan kami diajarkan menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Setelah mengisi buku latihan, saya baru sadar bahwa pengeluaran keluarga saya jauh lebih besar daripada pendapatan. Berarti saya harus mengurangi pengeluaran keluarga. Saya harus memilah mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Keinginan harus dibatasi supaya pengeluaran kita berkurang hingga jumlahnya seimbang dengan jumlah pendapatan. Pengeluaran yang berimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga saya. Amplop ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga. Jadi, upah yang kita terima ibu satukan, lalu uangnya ibu bagi-bagi ke dalam amplop-amplop ini sesuai dengan anggaran bulanan yang waktu itu sudah kita sepakati bersama, Pak. Uang yang sudah ibu masukkan ke amplop listrik, dia harus dipakai untuk bayar listrik saja, tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi, semua pengeluaran kita terkendali, Pak. Wah, kalau begitu setiap bulan semua kebutuhan kita akan terpenuhi ya Bu. Mudah-mudahan begitu, Pak. Biar kita tertib mengikuti anggaran yang telah dibuat, maka pendapatan keluarga bisa mencukupi. Tapi setiap kali memakai uang, kita harus rajin mencatatnya di dalam buku catatan kas harian. Dengan cara ini, kita bisa tahu dan mengambil langkah lebih cepat ketika kita kelebihan atau kekurangan uang. Begitu, Pak. Ya. Apa pesan yang disampaikan dari film ini, Bapak Ibu? Mencatat kas harian. Iya, mencatat kas harian, Bu Iin. Masukkan uang di amplop-amplop, Bu, dibeda-bedakan. Iya. Supaya apa? Supaya anggaran cukup sampai 1 bulan. Iya. Jadi dari film ini kita dapat menyimpulkan bahwa pengeluaran itu harus dikontrol, ya. Kita buat anggaran, kemudian pengeluarannya juga harus disesuaikan dengan anggaran yang telah kita susun. Yang pertama ada sistem amplop. Sistem amplop dengan memasukkan uang yang diletakkan di dalam amplop-amplop ini sesuai dengan posnya. Nah, nanti misalkan di listrik, ini juga untuk membayar listrik. Terus LPG juga buat beli LPG. Seperti itu ya. Tapi untuk sistem amplop ini sangat cocok digunakan bagi keluarga yang mempunyai pendapatan tetap tiap bulannya. Kita buat contoh ya. Nah, ini saya punya amplop LPG, listrik, beras, uang saku anak, belanja dapur, belanja sabun, usaha teh ya sekarang juga jadi kebutuhan. Tabungan ini juga penting, kemudian pengeluaran tak terduga. Ini kita juga harus menyiapkan apabila ada pengeluaran yang tidak kita duga yang belum ada di pos-pos ini, ya. Misalnya, ini, ayo Bu Iim, masukkan uangnya ini. Listriknya 50.000. Ini listrik 50.000. LPG 40.000, Bu. Bu, berasnya 100.000. Belanja dapur Berapa, Bu, belanja dapur? 250. Ini coba yuk. Ayo sama kita. Belanja sabun 50.000. Uang saku anak. Oh, 130. 100
cocok untuk keluarga yang mempunyai pendapatan tetap setiap bulan. Kemudian ada lagi, apa tadi yang kedua? Catatan kas Ya, harian. sistem catatan kas harian. Ini cocok untuk keluarga yang pendapatannya tidak tetap. Gimana caranya? Kita lihat di buku pintar. Ayo buku pintarnya dibuka. Buku pintar. Halaman berapa, Bu? Halaman 52. Lembar cerita 1C. Mencatat dengan rutin. Ya, di situ ada lembar cerita dari Bu Lili. Nah, ini kita lihat bersama di sini. Bu Lili pada tanggal 3 Februari menerima upah sebesar 15.000. Ini dicatat di sini. Kemudian untuk masak 10.000. Jadi sisanya 5.000. Kemudian untuk tabungan Dewi 5.000. Jadi sisanya 0. Kemudian pada tanggal 4 Februari Bapak mendapatkan upah 30.000. Untuk uang jajan Dewi 1.500. Langsung sisanya 28.500, Bu. Uang jajan Agus 1.000. Jadi sisanya 27.500. pulsa uang jajan Pak Agus 2.500. Jadi 25.000, Bu. Pulsa telepon 10.000. Sisanya 15.000. Arisan PKK. Tadi, Pulsa teleponnya berapa? Oh, 2.500 ya. Arisan PKK 10.000, sisanya 15.000. Kemudian buat masak 15.000. Jadi pendapatan pada tanggal 4 Februari sisanya 0. Nggak ada ya yang ditabung. ada, Bu. Dan jelas ya bagaimana cara mengerjakannya? Ya, jelas, Bu. Kemudian jika ada sisa harus dimasukkan kemana? Tabungan. Tabungan. Untuk apa tabungan itu? Untuk kebutuhan. Tak terduga, Bu. Ya. Misalnya sakit gitu. Atau untuk membayar keperluan yang belum dibayar. Bayar hutang, Bu. Oke. Ada pertanyaan mengenai ini? Tidak ada, Bu. Jadi kebutuhan kita, pengeluaran harus sesuai dengan apa yang dianggarkan. Jangan sampai melebihi anggaran ya, Ya, agar Bu. tidak berhutang. Oke, sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, kita tepuk P2K2 dulu ya.